Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat rahimakumullah. Di makhfah kita pada hari ini di Kota Pekanbaru, 3 kelompok manusia di akhirat. Ketika nanti datang yaumil hisab, yaumil akhir, hari pembalasan setelah dunia ini kiamat. Setiap kita akan berkelompok-kelompok, satu dengan yang lain tidak akan kenal, karena kelompok itu tergantung bagaimana amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Apabila orang kebiasaan berbuat baik di dunia, maka akan baik pula di akhirat nanti, dan dia pun akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya ketika kita di dunia berbuat maksiat, berbuat mungkar, keji, biasanya ketika wafat pun dia tidak akan menjadi wafat husnul khatimah, bahkan akan wafat su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Kaum muslimin rahimahullah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 3 kelompok manusia nanti. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ketika dia berperang untuk melawan kufar kafir, dia mati. Hari ini terjadi di Palestina, jalur Gaza dengan Zionis Israel. Peperangan sedang terjadi sudah hampir 1 tahun. Hebatnya orang Palestina mempertahankan diri. Semoga kita yang bantu pun termasuk jihad fisabilillah, baik membantu sebagai donasi, mengirimkan uang ataupun lain-lain demi untuk kepentingan mereka. Mereka pertahankan tanah Palestina. Hadis nanti kiamat terjadi di Palestina. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga para judullah itu diberikan oleh Allah kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan semangat dalam menghadapi Zionis Israel, yaitu kaum Yahudi. Jihad fisabilillah itu perbuatan yang amat baik. Suatu ketika Rasul bertanya kepada salah seorang sahabat, perbuatan apakah yang Allah cintai? 1, jihad fisabilillah. Yang kedua, sholat tepat pada waktunya. Dan ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak mungkin ke Palestina, tapi dengan cara kita pula kita berjuang untuk membantu mereka agar mereka tetap semangat melawan Israel tersebut. Jadi ada kelompok orang-orang yang lihat fisabilillah. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu agama dan Al-Quran serta mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu menjadi tahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat di antara kamu orang yang beriman, yang berilmu, beberapa derajat, beberapa tingkat. Allah berikan dia mungkin gelar di dunia, apakah profesor, doktor, sebagai orang yang sudah tinggi ilmunya. Walaupun di mata Allah itu sangat kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit sekali. Tapi di dunia betapa banyak orang cari ilmu. Allah akan memberikan, mengutus malaikat menaungi orang-orang yang mencari ilmu. Lalu diajarkan kepada orang yang tidak tahu. Hadis mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Luar biasa. Cina tempat ilmu pengetahuan yang kita suruh ke sana. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang tidak tahu tentang Al-Quran, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Ada dua syafaat yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran, yang kedua berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allah akan berikan syafaat, Allah akan berikan pertolongan di hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita perbanyak tilawatil Quran. Mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, agar nanti kita akan mendapatkan pertolongan di mana tidak ada yang lain yang bisa memberikan pertolongan. Dua itu, sholawat dan tilawatil Quran. Apakah dia mengerti atau tidak tentang maknanya, tetaplah akan diberikan syafaat. Apalagi dia lebih mengerti. Yang ketiga, seorang yang dilapangkan rezeki lalu dia nafkahkan rezekinya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah di Bukit Tur Sina, tapi Allah hanya bentuk cahaya. Wahai Allah, amal apakah yang kau sukai dari hamba-Mu? Aku sudah beramal ya Allah. Apakah sholat? Tidak. Oh tidak, itu untukmu. Dengan sholat engkau mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa ya Allah? Apakah zikir? Tidak juga. Itu juga untukmu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu, jiwamu menjadi tenang. Tidak galau, tidak risau, tidak resah. Berzikirlah engkau. Lalu apa ya Allah? Apakah puasa? Tidak juga. Itu juga untukmu, agar engkau mampu mengendalikan hawa nafsu amarah yang Allah berikan kepadamu. Ada 3 nafsu. Yang pertama amarah, nafsu yang ingin menang, ingin senang, rakus, yang amarah, maunya banyak saja. Yang kedua, nafsu lawwamah, nafsu orang-orang yang tak pernah puas dengan kebaikan-kebaikan. Dimanapun dia berada, dia akan berbuat baik. Fastabiqul khairat, dimanapun dia berada, walaupun tidak di kampung dia, di kampung orang dia berbuat baik. Ini nafsu lawwamah. Dan ketiga, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang lapang,
Sudah engkau ke dalam golongan juga hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Lalu apa yang aku sukai? Aku suka hambaku yang suka infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Kenapa itu demikian? Itu untukmu dan untuk orang lain. Hebatnya Islam, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Perhatikan saudara-saudari kita yang dalam kesusahan. Kita dianjurkan memberikan bantuan kepada mereka agar mereka tak menjadi fakir dan miskin. Kadal fakhru ayyakuna kufra. Nanti di akhirat ada orang-orang yang suka berinfak, berkumpul dia, orang yang suka berzakat, orang yang suka wakaf dan sedekah. Mumpung Allah masih berikan kepada kita nikmat harta, mari kita keluarkan sebagian untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Semoga nanti kita akan berkumpul dengan para awliya, dengan para awliya pada kiamat. Kaum muslimin rahimahullah, semoga dakwah ini menjadi motivasi kepada kita semua. Sebagai seorang muslim mukmin, mari kita berjihad. Jihad dengan tenaga, jihad dengan harta, jihad dengan ilmu, jihad dengan segalanya yang kita punya. Dan kedua, mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketiga, mari kita sisihkan sebagian harta untuk membantu orang-orang yang dalam kondisi susah dan lemah. Semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan hati, kelapangan rezeki, kelapangan ilmu untuk menunjukkan hal yang kita harapkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.